Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya adalah anak-anak yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita adalah milik Yesus. Kita adalah hamba Tuhan Yesus. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Jadi 3 status yang saudara pegang. Pertama, kita hamba. Tujuan yang menjadi hamba Tuhan ini supaya kita rendah hati. Dan kita sebagai anak Tuhan Yesus, supaya kita memiliki hubungan cinta kasih antara anak dengan orang tua, anak dengan Bapa, memiliki rasa cinta kasih yang dalam. Dan ketiga, kita adalah milik Yesus, arti supaya kita pasrah berserah kepada pemiliknya. Sebab kita bukan milik kita, hidup ini adalah milik Tuhan. Segala-galanya adalah milik Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan Yesus. Saya dipelihara sama Tuhan Yesus. Bisa menyampaikan firman Tuhan. Membaca urutan firman Tuhan. Dari sejak 1 Januari 2021. Sampai saat ini tanggal 19 September 2023. Sudah berlangsung 2 tahun setengah lebih. Nanti kalau atas rahmat anugerah Tuhan memasuki 1 Januari 2024. Berarti kita sudah 3 tahun membaca firman Tuhan. Dari awal membaca perjanjian baru, perjanjian lama dari Kejadian pasal 1 Januari 2021, pagi hari membaca firman Allah perjanjian lama, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, terus berlangsung sampai pada malam hari ini tanggal 19 September 2023, Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 28. Puji Tuhan, kalau perjanjian baru kita sudah lulus dan selesai dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, selesai sampai bulan Januari tahun 2023 tanggal 14. Dan kalau sudah selesai ini perjanjian lama sampai kitab Maliaki, kita akan ulang kembali perjanjian baru atas izin rahmat anugerah Tuhan. Karena ini perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk kita rutin baca firman Allah ini rutin adalah perintah Tuhan. Berarti kita mau taat kepada perintah Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita tahu bahwa keadaan dunia yang semakin kacau ini, supaya kita tahu makin hari makin berjaga dan berdoa. Mempersiapkan diri seperti 5 gadis yang bijaksana, membak pelita dengan membak minyak. Supaya kita bukan tipe gadis yang bodoh, yang membak pelita tapi tidak membak minyak. Karena dia tidak dengar-dengaran. Tapi bagi kita semua yang rutin mendengar baca firman Allah dan kita melakukannya, sehingga kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Yang ketiga, supaya hari demi hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada 3 poin, saudara. Yang pertama, kita baca firman Allah sebagai bukti kita taat. Dan yang kedua, supaya kita berjaga dan berdoa, supaya kita menjadi pelaku firman. Dan yang ketiga, hidup kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga kita nanti kelak kita layak berjumpa dengan Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, wah luar biasa. Daniel pasal 7. Ini berkaitan dengan keadaan akhir zaman. Ya. Dengan renungan nanti kita baca, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus, milik yang maha tinggi, pemerintahan yang kekal. Amin. Ini sudah dinubuatkan oleh Daniel ribuan tahun sebelumnya dan digenapi, saudara. Dan ada tertulis dalam kitab Wahyu. Nanti kita baca dalam kitab Wahyu. Ini bukti supaya kita berjaga dan berdoa. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Semakin kita mendekati kedatangan Tuhan, semakin kita mempersiapkan diri seperti 5 gadis yang bijaksana. Mendirikan rumah di atas batu. Batu adalah Kristus. Rumah adalah hidup kita. Supaya hidup kita makin hari makin dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 545, yaitu Sekarang Ku Milik Yesus. Amin. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus
Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Tuhan Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umatnya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Itu berarti milik Yesus, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sekarang ku milik Tuhan Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Oh, Engkau besar Tuhan. Engkau yang punya kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Segala-gala yang ada di langit dan bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Oh, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau agung Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, sucikan pikiran dan hatiku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku dan kilapku Bapa. Roh Kudus, ajar aku dan ingatkan aku hamba-Mu. Butuh aku berada di dalam kebenaran firman-Mu Bapa, supaya hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sampai suatu hari kelak Bapa, aku hidup bersama Engkau, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun, di dalam kerajaan Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, malam hari dan malam yang diberkati oleh Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji syukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kasih-Nya Tuhan luar biasa. Kita dulu bukan umat Tuhan, kita dulu hidup di dalam kegelapan dosa. Seperti dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Oh, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Dulu kita tidak mengerti kebenaran. Karena rahmat anugerah Tuhan, Tuhan sudah panggil pilih kita. Tidak setiap orang dipanggil pilih sama Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan ingin memilih mereka semua. Tapi banyak orang mereka menjadi fasik. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka bandel, mereka keras kepala. Contoh, saat ini banyak juga orang Kristen tidak taat kepada firman Allah. Padahal lihat kalau tanya orang Kristen, tapi hidupnya tidak taat kepada firman Allah. Tapi puji Tuhan, mari kita semua anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, jadilah anak yang Tuhan yang taat. Itulah kita dipanggil supaya kita menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya nanti kalau Yesus datang, kita dibentuk menjadi orang kudusnya Tuhan. Seperti firman Tuhan pada malam hari kita baca, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Inilah kita dijadikan orang kudus milik yang maha tinggi, akan memerintah kekal buat selama-lamanya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Daniel pasal 7. Bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Daniel pasal 7, saya baca ayat 1 sampai 28, demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit, mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik di dalam laut-laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan punya sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Jadi penglihatan pertama seperti seekor singa dengan sayap burung Raja Wali. Jadi ini kerajaan Babylon, saudara, ya. Jadi ini yang dikaitkan dengan kenyataannya kerajaan Babylon. Dan yang berikutnya, mari kita lihat. Dan tanpa ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Nah, kalau beruang ini, jadi dikatakan beruang ini seperti dalam kerajaan Persia, ya. Jadi ini betul-betul cocok firman Tuhan, ya. Terus berikutnya, kemudian aku melihat tanpa seekor binatang yang lain, rupanya seperti macam tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Coba kalau lihat ini, berarti macam tutul itu 4 sayap burung dan berkepala 4, itu kerajaan Gerika. Jadi jelas ini, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, ya. Mari terus lanjut kita, supaya kita makin hari makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Terus berikutnya kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Wow, kalau kita lihat di sini, ya, kerajaan ini bicara tentang kerajaan Romawi, saudara, ya. Binatang yang menakutkan, kerajaan Roma, saudara. Ini kaitkan semua firman Tuhan, biar makin hari kita paham apa maksud Tuhan melalui firman-firman, supaya kita berjaga dan berlanjut. Saya mau selesaikan sampai terakhir. Sementara aku memperlihatkan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga tidak ada tanda yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tanda tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakainya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali 1000 beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab itu. Jadi kalau kita lihat sampai dengan kitab Wahyu sama, Wahyu pasal 20.
pasal 12. Ada kitab-kitab. Ya, berikutnya nanti saya mau bacakan dalam Wahyu pasal 12. Ada kitab-kitab. Ya sudah. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkannya tanduk itu. Dan aku terus melihatnya sampai binatang dibunuh, tubuhnya dibinasakan, diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datang ia kepada yang lanjut usianya dan itu ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan ialah kekuasaan kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaan ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini bicara tentang Yesus sebagai manusia. Yesus 2000 tahun yang lalu turun sebagai anak manusia, dan saat ini dia sebagai raja akan datang sebagai raja segala raja, seperti dalam Wahyu pasal 17. Terus kita lanjut. Maka aku Daniel terharukan hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahunya kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang sampai 4 ekor itu ialah 4 raja yang muncul dari dalam bumi. Yang tadi saya sebut, saudara ya. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintah itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selamanya. Amin. Inilah kita orang kudus Tuhan, asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kukung tembakanya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yang tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk dan lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan ku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang kudus itu mau megang pemerintahan. Amin. Nanti suatu hari kelak, kalau Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, kuasa Allah maha tinggi, dan kita sebut orang kudus milik Tuhan. Ini disebut orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya orang kudus itu memerintah pemerintahan. Amin. Nanti saya mau baca dalam kitab Wahyu pasal 20. Maka demikian katanya, binatang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan menemukannya. Ke-10 tanda itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Berarti ini 3,5 tahun yang dikatakan dengan Wahyu pasal 11, saudara ya, ayat 1 dan 2. Ada 3,5 tahun ya. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh pada mereka. Amin. Ayat 25 yang terakhir. Sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Amin. Jadi jelas saya katakan tadi, kitab-kitab ada tertulis dalam kitab Wahyu, saudara. Kalau saya mau baca bahwa nanti kelak, saudara, semua akan diaminkan firman Tuhan, akan berlaku. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh takut akan Tuhan, karena bicara kitab-kitab tertulis dalam kitab Wahyu pasal 20. Saya mau baca ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibawalah semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, itu kitab kehidupan, dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi nanti setiap kita punya rapot. Oleh itu mari kita rajin baca Alkitab supaya rapot kita lulus dan kita menjadi pelaku firman. Yang kedua, yang ketiga, hidup kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan Tuhan Yesus, dan kita melakukan firman Tuhan. Sehingga nanti kelak kita akan memerintah. Wahyu 20 ayat ke-6, kita akan memerintah. Ayat 26,
Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kita diizinkan Tuhan nanti memerintah bersama dengan Tuhan. Wahyu 22 ayat 5 dikatakan nanti, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Semua firman Allah akan digenapi. Dan berbahagialah mereka, kita semua menjadi orang kudusnya Tuhan, dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena kita ingat bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. Biar hari ini hari kita tidak pernah melangkah sendiri, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab kita adalah milik Tuhan Yesus. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita mau setia, kita mau cinta Yesus, kita mau taat sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan, kita akan memerintah kerajaan 1000 tahun, dan nanti kerajaan bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.